Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Beberapa hikmah yang akan kita baca pada pagi hari ini akan kita mulai dengan hikmah yang ke-73. Insya Allah hikmah ini akan kita baca dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada beberapa hikmah di bawahnya, entah 1, 2, atau 3 mungkin, karena memang saling berkaitan antara hikmah 73 dengan hikmah-hikmah di bawahnya. Mari rekan-rekan yang saya muliakan, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu Ibnu Athaillah Sakandari. Idza arata an ta'rifa qadraka indahu fangdur fima yukimuka. Fangdur fima dha yukimuka. Terjemahnya, idza arota, jika engkau ingin tahu. Idza arota an ta'rifa, jika engkau berkehendak ingin tahu. Ingin tahu apa? Qadroka indahu, seperti apa derajatmu di hadapan Allah. Kira-kira saya ini tergolong orang yang seperti apa? Kira-kira kita ini di hadapan Allah derajatnya tinggi, sedang, atau rendah? Maka fangdur fi madza yukimuka. Lihatlah di mana tempat, di mana keadaan engkau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ke-73 ini, teman-teman yang saya muliakan, kebanyakan para ulama sufi yang mensarai hikam dari Syekh Ibnu Athaillah. Beliau Syekh Ibnu Athaillah ini sesungguhnya menyetir secara tidak langsung apa yang dihadiskan dan disabdakan Rasulullah dalam hadisnya, yaitu Rasulullah bersabda seperti ini. Man arada aya'lama manzilatahu indallah, barang siapa ingin mengetahui derajatnya di hadapan Allah, fal yangdur kaifa manzilatullah min qalbihi, maka hendaknya dia melihat seperti apa dia menempatkan Allah di dalam hatinya. Hadis yang barusan saya baca itu adalah hadis yang sahih dan terdapat dalam Mustadraknya Imam Hakim. Versi daripada Imam Hakim, hadis ini telah memenuhi standar Bukhari Muslim. Rekan-rekan yang saya muliakan, lagi-lagi kita diajak oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari untuk melihat diri sendiri, bukan melihat orang lain. Untuk mengukur diri kita, bukan untuk mengukur siapa di luar kita. Tapi penting bagi kita untuk senantiasa melihat dan mempertimbangkan diri seperti apa kita saat ini. Kita sering mendengar sebuah pameo, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nilailah dirimu sebelum engkau dinilai nantinya. Hisablah dirimu sebelum kelak engkau akan dihisab.
Kadang ada yang menyatakan ini adalah bagian daripada sabda Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Dalam beberapa catatan yang kita ketahui, Pamio yang mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ini adalah hadis maudhu, palsu belaka jika kita mengintisabkan kepada Rasulullah Muhammad yang mulia. Akan tetapi ini memang perkataan salah satu sahabat, yaitu perkataan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau secara lengkap dawuhnya seperti ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuwazanu. Timbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan kemudian beliau membaca salah satu ayat dalam surat Al-Haqqah. Yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. Akan tiba nanti di mana semua dibeberkan, dijabarkan dari amal-amal kita, la tahfa minkum khafiyah, tak ada yang samar, tak ada yang tersembunyi, tak ada yang tak tampak. Semuanya akan ditampakkan nanti ketika tiba saatnya. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karena itu hikmah ke-73, kita perlu menengok seperti apa kira-kira derajat kita. Bagaimana sesungguhnya kita ini? Apakah kita mungkin tergolong orang yang hina atau adakah kita orang yang mulia? Ini perlu untuk kita tengok. Ini perlu untuk kita lihat diri kita. Nah, bagaimana kita melihat diri kita? Bagaimana kita menimbang diri kita? Parameter apa yang kita pakai untuk melihat apakah kita hina atau mulia? Apakah kita luhur atau kita tercela? Maka inilah parameternya. Idza arata an ta'rifa qadraka indahu. Jika engkau ingin melihat dan mengetahui derajatmu di hadapan Allah, fangdur fima yukimuka, maka lihat apa yang sedang engkau kerjakan saat ini. Maka lihat di mana dirimu ditempatkan oleh Allah. Maka perhatikan di mana engkau dimukimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau dimukimkan di tempat yang bagus, berarti derajatmu bagus. Jika engkau ditempatkan pada amalan yang buruk, berarti engkau buruk. Jika sukamu sesuatu yang jelek, berarti derajatmu jelek. Jika engkau menyukai sesuatu yang hina, maka engkau punya derajat hina di hadapan Allah. Jika engkau suka terhadap sesuatu yang mulia, maka engkau mulia pula di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Ar-Rahman ayat 60 firman Allah, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bahwa balasan yang baik itu hanya terjadi dari kebaikan. Tidak mungkin keburukan dibalas dengan kebaikan. Demikian juga sebaliknya. Jika engkau merasa bahwa dirimu ditempatkan dalam amalan-amalan yang baik, berarti derajatmu baik. Jika engkau dalam situasi lebih suka hal-hal yang buruk, berarti derajatmu adalah buruk. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini oleh beberapa ulama, para pensarah hikmah yang ke-73 ini,
adalah persepsi dan perkataan versi awam atau versi mudah dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Hakim tadi. Man arada ayak lama manzilatahu indallah. Siapa ingin tahu derajatnya dia di hadapan Allah. Kita ingin tahu derajat kita di hadapan Allah itu seperti apa. Seperti apa tempat kita di hadapan Allah. Maka fal yangdur kaifa manzilatallah min qalbihi. Maka lihat, maka tengok di hatinya dia. Dia menempatkan Allah seperti apa dan di mana. Rekan-rekan yang saya muliakan. Maka salah satu ulama sufi yang kita kenal sebagai Asy-Syaikh Abu Thalib Al-Makki, ketika membaca hadis ini, beliau kemudian menyatakan begini. Fa idza kanal abdu nadhara maulahu mukriman wa li hirmanihi mu'dziman wa ila mahbubihi wa mardatihi musari'an kana Allah azza wa jalla fil akhirah liwajhihi mukriman wali sya'nihi mu'ziman wali masyirati minan naimi wal al-mukimi musari'an. Coba kita perhatikan dan kita lihat diri kita bagian yang mana ini. Kalau seorang hamba Allah, dia itu melihat Tuhan dengan penuh kemuliaan. Bagaimana melihat Tuhan dan melihat Robnya dengan kemuliaan? Kalau ada haram-haramnya dijauhi. Kalau ada perintah-perintahnya itu dia prioritaskan. Kalau ada kebaikan-kebaikan itu dia lakukan. Maka ya seperti itu nanti Allah di akhirat akan melihat hamba itu. Dia tentu akan dijauhkan dari keburukan-keburukan. Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan dia juga akan dia prioritaskan dan diutamakan oleh Allah. Kita mengutamakan Allah atau enggak selama ini? Kita mudah untuk hal-hal yang baik atau kita mudah untuk hal-hal yang buruk selama ini? Ini kaitannya kadang-kadang dihubungkan dengan perintah dan larangan Allah. Amar dan nahi Allah. Apa yang menjadi perintah dan apa yang dilarang Allah. Dan sejauh mana kita menghormati apa yang menjadi syiar Allah. Di hati kita ini loh, ini kasarnya beginilah. Hati kita ini pasti banyak isinya. Mestinya kan isinya cuma satu, tapi kenyataannya kan banyak isinya. Nah, manzilatullah. Kita menempatkan Allah dalam posisi apa di hati kita ini? Apakah prioritas atau belakangan? Kalau ada panggilan dan perintah Allah, kita cepat-cepat atau kita lambat-lambat? Adakah kita selalu memprioritaskan dan mengutamakan apa yang diperintahkan Allah? Atau kita lebih mengutamakan dan memprioritaskan keinginan-keinginan kita duniawiyah semata? Semudah itu kita menengok posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang saya muliakan, itulah kenapa Rasulullah Muhammad SAW, beliau juga mensabdakan, Kullun muyasarun lima khuliqalah. Setiap apa dan siapa itu dimudahkan untuk apa yang Allah ciptakan baginya. Kalau kita itu mudah melakukan kebaikan, berarti memang bakatnya itu baik. Kalau kita itu susah untuk melakukan keburukan, ya memang berarti bakatnya kita melakukan kebaikan, tidak melakukan keburukan. Nah, sekarang
contoh yang paling mudah dan konkret sehari-hari sajalah. Kita lebih mudah membaca Quran atau membaca lainnya? Kita lebih ringan untuk pergi sholat atau berat untuk melangkah menuju sholat berjamaah? Itu yang ringan. Kalau masih berat kaki melangkah menuju sholat jamaah, oh berarti memang derajat kita bukan derajat orang yang dimukimkan oleh Allah dalam kebaikan. Kalau lisan kita lebih mudah untuk tilawatul Quran, mata kita lebih mudah untuk melihat mushaf dibandingkan melihat lainnya, oh berarti kita dimukimkan oleh Allah dalam kebaikan. Semudah itu. Maka ya kita tengok sehari-hari kita lebih mudah yang mana. Dalam sehari-hari kita prioritas dan utama yang mana. Dan itu menjadi acuan seperti apa derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang saya muliakan, jadi lagi-lagi ini saya mengajak kita semua untuk menengok diri kita. Enggak menjadikan ini adalah parameter melihat orang lain, tetapi melihat diri kita. Idza arata an ta'rifa qadraka intahu fangdur fima yuqimuka. Saya kadang-kadang tertarik dengan apa yang dicatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam yuqimuka ini. Yuqimuka itu kan mukimnya kita di mana? Allah itu menempatkan kita di mana? Biasanya kan kita mengartikan iqomah itu kan menegakkan ya. Kalau saya kadang-kadang mengartikan iqomah itu memukimi. Mukim itu kan mendiami tempat yang nyaman, itu mukim namanya. Kalau kita sudah dalam versi fikihnya Syafi'iyah ya, kalau kita sudah menempati suatu tempat, mendiaminya dalam 4 hari atau lebih, itu kan namanya mukim, bukan musafir lagi. Udah nggak boleh sholat secara jamak atau kita qashar lagi, karena sudah ndak musafir tapi sudah mukim. Rumah yang kita tempati itu adalah rumah yang kita mukimi gitu ya. Nah, kadang saya berpikir dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk muqimus sholah, iqomati sholah. Menjadikan sholat itu adalah kita sudah bermukim di sholat itu. Jadi seperti halnya kita merasa nyaman dalam rumah ketika kita sudah mendiami kediaman kita. Ya seperti itu harusnya sholat kita itu. Kita sudah mukim, nyamannya itu di sholat. Seperti halnya Nabi kan, nyamannya itu di sholat. Maksud saya ialah, di mana Allah membuatmu nyaman itu? Apakah dalam kebaikan? Di mana Allah memukimkanmu dan membuatmu menjadi mendiaminya? Apakah di keburukan? Jika kita sudah didiamkan oleh Allah dalam kenyamanan, yang itu adalah kebaikan, yang itu adalah ibadah, oh berarti derajat kita baik. Jika kita masih menyukai, merasa senang, apalagi lebih-lebih merasa nyaman dalam keburukan, maka ketahuilah kita derajatnya sungguh-sungguh buruk. Itulah rekan-rekan hikmah yang ke-73, dan mari kita lanjutkan untuk membaca dan merenungkan hikmah yang ke-74 yang selanjutnya ini. Mata rozakoka atau atawal ghina bihi anha fa'lam annahu
qad asbagha alaika ni'amahu dzahiratan wa batinatan. Artinya, mata rozaqaka at-ta'ata, kapan Allah memberi rizki taat kepadamu. Jadi dalam rupa lahiriah kita taat kepada Allah. Wal ghina anha, dan mencukupkan hal itu dari selainnya. Ya udah, kalau sudah taat sudah nggak mencari yang lain. Maka fa'lam, ketahuilah, annahu qad asbagha alaika ni'amahu, Allah telah melimpahkan terhadapmu nikmat-nikmatnya dzahiratan wa batinatan, yaitu nikmat lahir dan nikmat batin. Mata rozaqaka atau atawal ghina anha, kalau dirimu sudah bisa menjalankan taat, engkau secara lahiriah, jawarih dan anggota badanmu taat, melakukan apa yang menjadi perintahnya. Wal ghina anha, dalam batinmu engkau tidak melirik, tak melihat, tak membutuhkan apapun selain taat itu, maka itulah namanya dirimu telah dilimpahi oleh Allah nikmat lahir batin. Rekan-rekan yang saya muliakan, nikmat yang sesungguhnya Allah berikan, apapun itu, sesungguhnya yang paling penting bagi orang yang mukmin sejati ya nikmat ini, yaitu nikmat taat dan nikmat ghina anha. Ini ada dua, ada taat dan ada rasa dalam hati cukup dengan taat itu. Ya. Kemarin pada hikmah selanjutnya saya sempat membaca dalam surat Ar-Rahman, itu ada 2 kali Allah menyebutkan jannatan dalam ayat ke-46 dan 62. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Kemudian wa min dunihima jannatan, 2 surga. Masa betul di akhirat itu dapat 2 surga? Ya, wallahu a'lam, bisa jadi. Akan tetapi seperti kita sampaikan kemarin, para ulama sufi banyak yang menafsiri bahwa 2 surga itu adalah surga di akhirat, surga di dunia. Ya, itu. Nah, surga di dunia itu apa? Ya, surga di dunia itu adalah taat kepada Allah. Bahwa surga di akhirat, puncak nikmatnya adalah ketika kita melihat wajhullah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari-hari itu hamba-hamba melihat wajah Rabbnya. Kalau kita kembangkan ya memang ini apakah melihat dengan mata kita yang fisik ini ataukah tidak, itu lain persoalan lah ya. Itu banyak beberapa teori ulama. Hanya saja hampir semuanya kita sudah mengetahui bahwa nikmat tertinggi itu adalah bukan makanan, bukan mendapatkan bidadari atau bidadara, bukan kemudian minum-minuman yang menyegarkan yang tidak kita dapatkan di dunia, bukan kemegahan istana, bukan apapun itu. Tetapi nikmat yang tertinggi adalah wujuhu yauma idzin nadhirah. Ketika kita menyaksikan Allah, ketika kita hamba-hamba ini bisa menatap wajhullah. Nah, bukankah di dunia ini sudah kita lakukan itu? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, setiap kita sholat. Oleh karenanya, rekan-rekan yang saya muliakan,
Kalau ada nikmat dunia, dan bahkan kita sudah mengkategorikan itu adalah surga. Kita sering mengatakan surga dunia. Surga dunia itu ketika kita dalam beribadah dan taat kepada Allah di dunia ini mampu untuk wajah tu wajhiyah. Ketika kita merasai nikmat dalam beribadah di dunia ini, ya bisa jadi itu adalah secuil surga dunia. Jangan kita punya perspektif rendahan, perspektif hina. Ini ya, malam pertama belum pernah jima, kemudian menjima, wih surga dunia. Kalau itu surga dunia, binatang pun bisa melakukan itu. Makan selezat apapun, ini udah macam enak betul macam surga dunia. Binatang bisa merasakan itu. Kalau kenikmatan yang sifatnya biologis, yang seperti saya katakan tadi, kenikmatan makanan yang hanya berhenti sekejap di lidah sampai di tengah tenggorokan itu adalah kenikmatan yang kita anggap kenikmatan seperti surga dunia. Itu namanya kita mendowngrade persepsi kita melihat dunia dan apa kenikmatan dunia yang bisa kita raih. Kenikmatan duniawi yang diraih bagi mereka yang beriman adalah kenikmatan ibadah. Kenikmatan ibadah. Rekan-rekan yang saya muliakan. Oleh karenanya, nikmat yang sesungguhnya adalah nikmat ibadah kepada Allah. Atau Syekh Ahmad Zarruq mengatakan, inilah bentuk daripada asidku fil ubudiyah wal tahqiq fir rububiyatillahi ta'ala. Kesungguhan dalam beribadah dan kesungguhan kita memenuhi apa yang menjadi hak-hak rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mendapatkan rasa nikmat ibadah, sehingga hati ini nggak memalingkan kepada yang lainnya, itu berarti namanya zohiron wa batinan sudah. Sudah paripurna nikmat Allah atasmu. Tapi kalau taat kepada Allah, ibadah kepadanya, itu tidak cukup. Masih saja melirik-lirik yang lainnya. Atau bahkan dalam hati kita tidak ada nikmat ibadah itu. Atau bahkan taat itu bukan sesuatu yang memenuhi hasrat kita di dunia ini. Ya sudah, itu bukan taat sesungguhnya. Tapi hanyalah sekedar azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami ini, mari kita merenungkan firman Allah dalam Al-Hujurat 49. Firman Allah begini. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana. Allah itu membuat hatimu mencintai iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan itu menghiasi hati-hatimu. Kemudian wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan engkau tidak menyukai kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Maka ulaika humur rasyidun, seperti ini yang dinamakan orang-orang yang rasyid. Rasyid ini kalau kita biasanya di fikih kan yang sudah mencapai kedewasaan diri sehingga dia punya kecerdasan cukup untuk memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk.
Orang yang rasyid itu ya seperti itu. Hatinya senangnya iman. Dan itu yang menghiasi hatinya. Tidak suka kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan ini semua adalah fadlan minallah wa ni'matan. Nah, gitu. Karunia yang Allah berikan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau masih ada rasa nikmat selain ini, kalau masih mencari kesenangan selain ini, yaitu kesenangan selain taat, yaitu nikmat selain taat, ya sesungguhnya kita masih belum mendapatkan kenikmatan lahir batin. Kadang-kadang kita ini suka salah dalam mengartikan lahir dan batin. Ini canda-canda ya. Ini khusus untuk yang sudah punya suami istri ya. Jadi nafkah batin itu menjima, itu namanya nafkah batin, itu nafkah lahir itu. Ya. Nafkah batin itu ya tumak ninahnya hati, khusyuknya jiwa, itu namanya nafkah batin. Kenikmatan batin. Hati yang tentram dengan zikrullah. Hati yang bahagia dengan sujud kepadanya. Hati yang merasa senang mentadaburi kalam-kalamnya. Yaitu namanya nikmat batin. Dan itu bagian daripada surga dunia. Surga dunia kok makan. Surga dunia kok jima. Binatang pun bisa mendapatkan itu. Surga dunia kemegahan jabatan. Surga dunia adalah derajat tinggi dan jabatan yang mulia di hadapan sesama di dunia. Ya kalau begitu iblis dan setan pun pernah mendapatkan itu. Bukan kemegahan dan jabatan duniawi, bahkan kerendahan sebagai hamba di hadapan Allah yang maha mulia. Dan itu namanya asidku fil ubudiyah. At-tahqiqu fi hukukir rububiyah. Dan itu jika kita melakukannya, mendapatkannya, sesungguhnya itulah nikmat sejati zohiron wa batinan. Tetapi kemarin yang kita ambil dari Lataiful Minannya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari juga, jangan pula itu menjadi tujuan. Karena tujuan kita kan bukan surga di dunia, bahkan surga di akhirat. Tetapi tujuan kita sesungguhnya adalah wajhullah, ridho Allah. Kalau engkau mendapatkan nikmat ketika engkau sedang beribadah, ketika engkau taat, engkau merasa cukup dengan taat itu, berarti engkau telah mendapatkan semuanya. Tidak. Bahkan itu bukan merupakan tujuan. Itu sekedar tanda. Kalau engkau ada nikmat yang berupa taat dan engkau cukup dengan taat itu, enggak lagi hatimu mencari-cari yang lain, itu tanda bahwa sudah tiba nikmat zohiron batinan bagimu. Ya itu aja. Jangan engkau jadikan itu sebagai tujuan. Apalagi menjadikan itu sebagai kebanggaan. Apalagi menjadikan itu sebagai perasaan bahwa engkau telah mencapai derajat yang lebih mulia daripada yang lainnya. Oh tidak. Bukankah itu fadlam minallah, sekedar karunia Allah. Karunia Allah yang engkau agungkan, Allah yang engkau muliakan. Jangan malah engkau memuliakan dirimu sendiri atau mengagungkan-agungkan engkau di hadapan yang lainnya. Sama sekali tidak seperti itu. Rekan-rekan yang saya muliakan, maka tengok-tengok, sudahkah kita memiliki ini? Sudahkah kita mendapati ini?
Adakah taat dalam Allah itu sudah cukup bagi kita untuk tidak lagi menginginkan yang lainnya? Ataukah kita masih saja mencari-cari yang lainnya? Atau bahkan taat Allah tidak prioritas? Ibadah kepada Allah bukan sesuatu yang unggul dan utama dalam kehidupan kita? Maka jika itu masih ada dalam kita, tidak prioritas, tidak utama, apa taat dan apa ibadah kepada Allah, sesungguhnya hidup ini tak ada nikmat-nikmatnya. Bisa jadi itu adalah azab. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Sudah cukup lama ya. Saya tengok Gus Bruri sudah ngantuk-ngantuk ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat yang bisa saya sampaikan. Tentu ada kesalahan, ada kekurangan dan khilaf, semata-mata kelemahan saya sebagai manusia yang sangat lemah. Ada baik, ada kebenaran, sesungguhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alafa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.